ada gangguan ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya ulang ya. Baik, Bapak Ibu, inilah perkenalan dari saya, keluarga saya. Semoga saya nggak batuk-batuk ya. Ini sejak dari Cirebon waktu itu masih batuk-batuk. Saya nggak tahu. Mungkin kebanyakan dikasih CSK ini apa rambak kulit kerbau gitu ya. Baik, kita mulai ya. Soju, Pak, soju. Oh, soju, malah nggak kebagian saya. Baik, kita akan mengulas di bagian pertama lalu kita belajar mengapa integritas itu penting, gitu ya. Nah, di bagian kedua saat ini kita akan belajar bersama bagaimana integritas diajarkan dalam Alkitab, gitu ya. Nanti bulan depan kita akan belajar siapa penghancur integritas di dunia. Salah spell ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini eh, roadmap-nya, perjalanannya ya. Integritas mempunyai sasaran, jadi mengapa integritas penting. Yang kedua saat ini kita akan belajar bagaimana integritas diajarkan dalam Alkitab. Dan yang ketiga bulan depan siapa penghancur integritas di dunia. Ya, ini integritas untuk penginjilan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya di stop. Gitu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi saya mau mengingatkan agar peserta mengerti dan memahami integritas secara alkitabiah, yaitu apa saja yang akan menjadi tanggung jawab kita dan apa saja yang akan kita percayakan pada Tuhan untuk evangelisasi. Ya, ini sudah kita bahas waktu di bagian pertama. Nah, di dalam integritas kita ini selain memahami Allah, kita juga harus memahami diri sendiri. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita akan memahami diri kita sendiri karena masih banyak itu ya di antara kita itu yang belum tahu gitu ya ini. Baik, kita sekarang lihat ini. Tubuh kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, perasaan merupakan suara tubuh. Akal budi merupakan suara jiwa atau pikiran. Hati nurani itu merupakan suara roh. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, hati nurani ini adalah selalu positif. Gitu. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang kecelakaan, tertabrak dan tergeletak di jalan raya? Pernah melihat nggak ya Bapak Ibu? Sering, Kalau Pak. gimana sering ya? Kalau sering melihat,
Apa reaksi Bapak Ibu? Salah nggak masalah, nggak akan didenda. Tapi nanti kita akan melihat setelah ini akan saya putarkan satu cuplikan film, gitu ya. SDM, Pak. Sering ya, oke. Sekarang SDM. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu duduk diam manis, melihat cuplikan ini dulu. Ya, Bapak Ibu. Kalau bisa menebak ini cuplikan film apa ya Bapak Ibu ya? Ada Teresa. Mother Teresa. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pada waktu Bapak Ibu melihat orang kecelakaan, apakah ya sambil lalu saja atau ada sesuatu coba Ibu Bapak? Jujur, saya selamatkan diri. Maksudnya Ibu? Tidak mau ikut campur Oke. gitu, Pak. Alright. Nah, kalau di sini agak-agak horor sih ya. Ya. Biasanya, apalagi kalau kita yang kulitnya beda, malah nanti yang ada digeruduk. Mm-mm. Ada yang lain? Paling tidak perasaan dari Bapak Ibu. Kasian. Baik, Iba. Iba. baik. Sambil berjalan ya, ini saya akan berikan suatu isu lagi nih satu. Nggak keluar, Pak. Bagaimana ayam yang sedang bertelur? Ya, tadi suaranya keluar kan ya, betul ya? Suara keluar, Pak. Ya, menandakan bahwa apa ya, Bapak Ibu? Kesakitan. Kesakitan ya, atau bergembira? Berhasil. Gimana Bapak? Oke, Dia kalau mau berkotek itu menandakan apa ya? selesai bertelur, Pak. Gimana? Maaf Bu, kurang dengar. Sudah selesai bertelur dia itu. Sudah selesai bertelur. Ada yang lain lagi? Minta makan, Pak. Apakah itu menandakan bahwa memberikan alarm kepada Mustang untuk datang? Ya, ini kemungkinan di luar dugaan dari Bapak Ibu ya. Kadang kita harus menggunakan wisdom kita eh, pada situasi tertentu gitu ya. Memang kadang ada yang kesakitan, ada yang bergembira, ada yang menandakan bertelur, tapi kita harus juga melihat situasi bagaimana. Tadi ada yang bilang horor gitu ya kalau melihat orang kecelakaan di jalan ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kan sudah ada yang apa namanya berkomentar gitu. Oke. Nah, 3P sendiri itu adalah apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah apa yang dipikirkan itu berbeda yang dikatakan, apalagi berbeda yang diperbuat, begitu ya Bapak Ibu. 3P ini. Apakah atau selalu apa yang saya pikirkan itu sama dan juga sama juga saya perbuat, ataukah pikiran perkataan sama, kadang perbuatannya beda, gitu. Beda jauh, Pak. Beda Apalagi jauh. saat berdoa. Oke.
Oke, ada yang lain? Karena apa, Ibu, kalau berbeda? Tidak fokus. Tidak fokus. Oke. Nah, kalau saya istilahnya berikan suatu lingkaran begini, ya, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebenarnya itu adalah satu dari hati nurani yang muncul, gitu ya. Jadi harusnya itu selaras. Kalau tidak selaras, ini berarti kita pertanyakan integritas, gitu. Ya. Inginnya berdoa, tapi kok akhirnya meleset ya. Tadi eh, Siska bilang, saya mau layah-layah, tapi akhirnya didaulat gitu ya. Tapi ini lain lain isu, lain cerita gitu ya. Lain isu karena ini di luar dari pikiran Bu Siska, gitu ya. Ini eksternal gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin Bapak Ibu mungkin agak bingung gitu ya pertama. Saya akan mencoba membanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan agar semua nanti menjadikan satu big picture, gambar yang besar gitu ya. Ini secara acak, secara setter saya akan lontarkan ke Bapak Ibu dulu. Apakah seorang yang jujur itu sudah mempunyai integritas yang baik, Bapak Ibu? Adakah Sudah. yang sudah ya? Ada yang lain? Di sini saya bisa menjawabnya belum tentu, ya. Nah, kadang kita diaudit, gitu ya. Apakah kita sudah sejujur-jujurnya, gitu ya, memberikan data, ya? Apakah itu dimanipulasi ataupun itu manifestasi? Ya, nanti kita coba lihat ya, Bapak Ibu ya. Contoh ini, persepuluhan, bagaimana, gitu ya. Dulu ada teman saya, gitu ya, yang karena dia itu jurusannya accounting gitu ya. Jadi semua perpuluhannya itu dihitung dari semua yang sudah dipotong oleh pengeluarannya dia gitu ya. Ya, saya nggak akan berkomentar dalam hal ini begitu ya. Tapi perpuluhan itu bagi saya itu adalah is everything gitu ya. It's belong to God gitu ya. Tapi paling enggak biar ini bisa memberkati dan lain-lain. Ini intinya bukan masalah perpuluhannya, tapi bagaimana kita bisa mempunyai hati nurani, gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh juga ini ada Willis Sutton si perampok, Pak, gitu ya. Ini orangnya jujur gitu ya, baik. Tapi dia merampok itu mungkin bukan karena dia pengen kaya, tapi anaknya mungkin mempunyai kebutuhan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Coba, mungkin Bapak Ibu di pikiran benak Bapak Ibu masih bingung gitu ya. Coba kita lihat ini selanjutnya dulu. Ya, seperti yang saya katakan, saya akan membanjiri dengan statement-statement yang agak berbeda gitu ya. Di sini perkawinan, sakramen perkawinan, setia sampai mati, perjalanan demi karir membenarkan diri kita. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, ini di sebelah kanan ada semacam karikatur gitu ya. The first year of marriage, men speak and women listen. Ya. The second year, the women speak and men listen. The third year they put speak ya. Tahun ketiga mereka wah saling wah udah gitu ya. Yang selanjutnya paling bawah tetangganya mendengarkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya juga mengalami Bapak Ibu.
secara jujur. Tapi bagaimana? Coba nanti kita akan bongkar gitu ya. Kita akan bongkar. Jadi saya mengajar juga berdasarkan dengan apa yang saya alami dan juga saya mau berubah begitu ya. Coba nanti bagaimana dengan Bapak Ibu gitu ya. Nah, dasar dari integritas kita udah mulai. Tadi dibanjiri dengan statement dan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Itu adalah karakter dan hati nurani. Bagaimana itu bisa, Pak? Gitu ya. Karakter lebih penting daripada intelijensi dalam kepemimpinan, gitu ya. Kalau kita lihat gini, karakter itu memahami diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau integritas itu memahami Allah, ya karena kita ada faktor dosa dari nenek moyang kita Adam, gitu ya. Kadang ini yang harus kita hilangkan memang sangat susah, Pak Ibu. Makanya kadang ada orang yang berkata, waduh, saya susah sekali memahami. Nggak usah orang lain, diri saya sendiri juga, gitu loh. Ya, ada yang berkata semacam. Ya, coba kita lihat. Bagaimana Tuhan membentuk orang-orang sucinya sekarang? Di sini cara berpikir rasional lebih banyak merusak integritas. Ya, rasionalisasi mencoba memaklumi kekurangan integritas. Loh, kok bisa begitu ya, Pak ya? Nah, ini coba ya, kita lihat. Apa kata mereka? Setiap orang melakukannya kok. Termasuk ibu saya dulu, orang tua saya, dalam menjalankan usaha. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit bercerita. Jadi ceritanya ini ke saya, jadi jelek-jelek juga saya bukan ceritakan orang lain ya. Maksudnya dari keluarga kami. Gitu ya. Dulu ayah saya itu karena kakek saya menyuruh ayah saya itu putra yang paling besar ya menggantikan itu bisnis keluarganya, ayah saya nggak mau. Akhirnya ya kakek saya bilang ya kamu harus keluar tapi saya nggak bisa memberikan sesuatu. Akhirnya ayah saya buka kios. Kalau Bapak Ibu sudah sering ke Jogja, itu tahu Pasar Beringharjo ya. Itu buka kios di Pasar Beringharjo dengan jualan bahan bangunan. Paku, seng, semen, spiritus gitu ya. Pada waktu itu kalau beli spiritus itu satu drum besar itu ya, drum besi itu ya dari Madukismo. Dan waktu kecil saya karena bapak ibu nggak punya neni kayak sekarang ini ya. Jadi dibawalah saya ke tempat usaha atau kiosnya itu. Saya kadang saya melihatnya, saya kecil sudah melihatnya agak janggal gitu. Meskipun saya ini dibaptis umur 17 ya Bapak Ibu. Itu jauh di bawah umur 17 waktu itu. Ya, jauh di bawah umur 17. Pada waktu beli satu drink itu, spiritusnya itu ya, diisi air itu ya. Saya bilang pada orang tua saya, Pak, Ma, ini kan tidak benar gitu ya. Tapi mereka menjawabnya, yang melakukannya kok. Ini kan orang dirugikan dong gitu customer. Ada juga itu semen ya, semen dulu itu ada disuntik. Jadi semen waktu itu kan 40 kilo, disuntik, disogok-sogok, bisa keluar 1-2 kilo lah, itu bisa dijual lagi. Nah, saya juga bilang, ini kan nggak pas gitu. Udahlah, ini setiap orang melakukannya gitu ya. Nah,
Gitu ya. Nah ini hati nurani saya itu meskipun belum dibaptis waktu itu, saya belum punya agama waktu itu karena bapak ibu saya itu Konghucu, jadi itu bukan suatu agama juga gitu ya. Ini. Nah, yang lain lagi dia bilang, zaman sudah berubah, begini caranya, begitu ya. Ini yang dikatakan mereka, ya. Terus ada orang yang mengatakan juga, saya tidak punya pilihan jika saya ingin menang. Ya ini berkonotasi mestinya ada sesuatu ya, ya mungkin ya perbuatan yang nggak benar begitu, ya. Nah ini terus ada yang berkata lagi, saya harus berpihak pada mayoritas supaya bisa diterima dalam perkumpulan. Ini lagi. Nah ini kadang saya ini apa ya, nggak banyak mau bicara dulu gitu, karena apa ya, nanti saya bisa memihak ke satu orang kalau benar gitu ya. Nah ini kira-kira begitu ya. Ini ya coba Bapak Ibu simpan dulu. Nah sekarang ada kasus nih ya. Ya, wartawan menerima sogokan, kalau tidak terima akan dimusuhi dan tidak akan pernah dapat berita. Kalau menerima akan dipecat atasan nih, ya. Ini kalau sekarang sih udah agak keras gitu ya, memang udah nggak boleh gitu ya. Tapi di zaman era saya gitu ya, ini masih agak lenient gitu ya, masih bisa dipertimbangkan gitu. Nah, ini sesuatu yang tadi pikiran, perkataan, perbuatan, apakah sudah sinkron? Bapak, Ibu juga sekarang bisa merenungkan ada kasus-kasus apa yang pernah Bapak, Ibu lakukan. Kalau kasus saya begini, Bapak, Ibu, ya, saya bercerita lagi. Pada waktu saya bekerja, ya, sebagai supplier ini ya apa stop run atau gate valve atau ball valve gitu ya. Stop run itu loh apa untuk mematikan sambungan dari pipa gitu ya. Seperti Bapak Ibu mestinya kan punya stop run di dalam rumah terpasang gitu ya. Apalagi kalau yang langganan ini ya apa PDAM air gitu ya. Itu selain ada water meter kan ada stop run-nya gitu. Suatu saat saya menawarkan kepada perusahaan PDAM itu. Nah, saya diterima itu ya. Setelah menunggu agak lama, akhirnya bawahannya bilang, Pak, bisa nggak Bapak menaikkan harga ini? Ini contoh aja ya Bapak Ibu, kalau sekitar satunya itu mungkin 60.000 gitu ya. Saya suruh naikkan mungkin kira-kira sampai 200-an lebih. Agak kaget juga. Bapak kalau bisa melakukan ini, saya kasih semua ordernya. Menggiurkan juga sih, ada mungkin 300 pieces gitu ya. Saya bilang, baik Pak, gitu ya. Sebentar, benar nggak enak gitu ya. Nggak enak. Saya balik ke kantor itu cuman berdoa, tapi berdoa pun nggak bisa. Saya sempat merenung gitu ya di kantor, akhirnya saya memutuskan tidak.
saya telepon ke prinsipal, bilang, saya sudah mendapatkan ini order, tapi karena saya bicara terus terang aja, saya dikasih hati nurani, saya nggak bisa. Saya akan telepon ke PDAM dan akan memberikan order ini, kalau memungkinkan langsung ke pabrik aja, gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini satu kasus gitu ya dari saya. Saya nggak tahu dari kasusnya Bapak Ibu ada apa. Beberapa kali hati nurani saya memerangi, gitu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, perbedaan pemimpin itu terletak pada rohnya, gitu ya. Orang yang dikendalikan ego akan memuaskan egonya dalam setiap tujuan. Orang yang dimotivasi oleh tanggung jawab akan membuat dia mengorbankan egonya bagi suatu tujuan. Setelah saya mengalami, setelah saya membaca buku, akhirnya saya mendapatkan buku integritas ini kan. Saya mencoba membuat akhirnya, membuat semacam presentasi begini untuk saya bisa bagikan gitu ya. Nah ini ya. Nah sekarang kan sudah mulai kenceng ya, ada fakta integritas dan lain-lain, tanda tangan dan lain-lain. Apalagi gitu ya hari ini gitu ya. Ini. Nah sekarang gini, apakah Bapak Ibu bekerja untuk Tuhan atau Tuhan bekerja untuk Bapak Ibu? Bekerja melalui Bapak Ibu. Gitu ya. Coba. Apa yang saya kerjakan adalah pekerjaan Tuhan melalui saya, bukan pekerjaan saya untuk dia. Saya dulu pernah loh kebalik begitu. Istilahnya saya mendikte Tuhan, waduh betapa kurang ajarnya saya, begitu ya. Saya mohon ampun benar ini. Jadi dengan kesalahan-kesalahan itu, karena Tuhan sayang pada saya dibentuk benar. Kalaupun saya nekat, gitu ya, pasti ada terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, gitu ya. Ada saja. Ya ini, saya kelihatannya, oh ini Tuhan benar-benar mengajarkan kepada saya, ya. Karena itu berdampak kepada keluarga saya, kepada anak saya. Kalau saya melanggar, gitu ya. Berarti, waduh, ini Tuhan sayang benar sama saya, gitu ya. Nah, ini ada quote begini. Mengasihi diri Anda sendiri dengan egois berarti menyingkirkan roh. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kadang kita juga nggak sampai eh, ke sana, gitu ya. Ya, cinta diri adalah samaran dari sifat iri hati. Ini benar-benar saya waktu mengalami itu merenung dan lain-lain. Ya, akhirnya ya ini saya baca bukunya kok klop dengan orang uh, atau author yang mengarang buku integritas ini gitu ya. Nah ini ada lagi quote dari Oswald Chambers gitu ya. Pengenalan akan Tuhan datang dari kepatuhan bukan dari pengajaran. Ya. Nah, di sini saya mencoba mau menggelitik dari hati nurani Bapak Ibu. Ya, dari pertama saya memang sengaja pengajaran ini saya kombinasikan dari berbagai, ada video klipnya, ada sesuatu nantinya visualisasi yang bisa Bapak Ibu lihat, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa flashback lagi apa yang dahulu-dahulu telah dikerjakan, ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, karakter kita dapat menjadi kuat tanpa sempurna. Contoh dalam kitab suci. Ya, Daud, seorang yang dipilih Tuhan, tetap juga melakukan kesalahan. Jadi, maksud saya di sini ada sempurna seperti ada yang
dikatakan Alkitab. Memang kita dituntut gitu, tapi kita harus mencoba membangun karakter kita. Sedang sempurnanya itu kita berjalan menuju ke sana dengan berdoa memohon Tuhan untuk bisa dibimbing, bahkan dibantu dengan miracle-miracle untuk kita semua bisa menjadi sempurna ya Bapak Ibu. Ya, Musa juga seorang yang berkemauan keras, tapi juga mengalami ketakutan. Ya, Abraham itu juga bohong loh. Itu waktu itu bilang istrinya adalah adiknya, gitu ya. Ya memang ada ketakutan-ketakutan. Ini yang istilahnya kita nggak berani gitu ya. Ini juga Elia yang pemberani menjadi takut. Ya, nah ini bukan berarti, waduh saya ini jadi orang. Mari kita Bapak Ibu, kita belajar dan kita membangun karakter dan juga nantinya untuk bisa mencapai kesempurnaan ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Alkitab mengatakan kepada kita agar kita tidak membuat janji kepada Tuhan yang tidak akan kita tepati. Tidak menepati janji adalah masalah karakter atau 3P tadi ya, pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, Bapak Ibu ya, ini. Ya, dulu kadang saya berjanji kepada orang tua, yuk kita pergi atau liburan kemana gitu ya, kan sama anak juga gitu ya. Tapi mendadak ada kerjaan umpamanya. Nah, mana yang harus kita tepati janji ini? Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, kadang sepele, alah cuma anak sih. Tapi kadang kita nanti kita bisa melihat, Bapak ini nggak pernah tepat janji sih. Nah, gitu ya. Ini akan membangun karakter si anak, gitu ya. Nanti coba kita lihat ada ulasan bagaimana karakter building itu membentuk saya, Bapak, Ibu, gitu ya. Nah, ini yang harus kita bongkar, gitu ya. Ini juga ada sebuah analogi atau quote ya. Seorang salesman akan tertawa ketika salesman lain berhasil mengecoh pelanggan yang rewel. Ya, ini kadang saya diem gitu ya, 1000 bahasa, karena saya juga pernah menjadi seorang salesman gitu ya. Tetapi seorang dokter tidak akan tertawa ketika dokter lain mengambil keuntungan dari seorang pasien. Ya, ya. Ini kita bicara lagi hati nurani. Bagaimana ini nantinya akan terbentuk. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, salah satu tanda yang paling pasti dari karakter yang baik adalah keterbukaan. Saya belajar dari teman. Kadang saya ini juga nggak tegaan gitu ya, atau naif gitu ya. Kadang kalau orang pinjem uang atau orang pinjem apa gitu kan, ya udah saya kasih deh gitu ya. Apalagi saudara gitu ya. Makanya saya sempat terjatuh gara-gara itu, Bapak. Tapi saya belajar sesuatu. Ada teman yang bilang, suatu saat saya dengan terpaksa, teman baik ya, kata, aduh saya bolehkah pinjem 1 bulan aja deh. Teman saya bilang begini, Daud, saya memang ada uang, tapi uang ini untuk bayar sekolah anak saya eh, bulan depan juga gitu loh. Maaf ya, saya belum bisa. Saya bukan marah, tapi saya justru menghargai dan saya belajar. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah spiritual governance yang menumpang social sustainable. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ya, maaf, ada izin minum. Ya, ini Bapak Ibu ya.
Nah, metode manusia itu menganggap kepemimpinan Kristen sama seperti peternakan, bukan pengembalaan. Maaf Bapak Ibu ya, terutama kalau ada pendeta, hamba Tuhan, mereka mencoba agar maaf gerejanya itu juga ini wah dikunjungi banyak orang, jadi biar mendapatkan sesuatu ataupun entah itu offering ataupun persepuluhan dan lain-lain. Tapi di sini mengabaikan yang namanya penggembalaan. Motivasinya di sini adalah peternakan. Jadi di sini adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya saya mengatakan milking. Ini seperti banyak bayi ya yang milking. Jadi pada waktu Musa dulu juga orangnya banyak, ayah mertuanya bilang kamu harus membuat suatu kelompok-kelompok gitu ya. Nah, kalau gerejanya memang besar sekali sudah mega church gitu ya. Ini memang agak susah. Kita bisa memperhatikan satu jemaat dan jemaat yang lain. Nah, ini pasti nanti pengembalaannya ini akan sangat rendah sekali. Ya, ini Bapak Ibu sekali lagi saya minta maaf. Ini kalau ada ini Bapak Ibu jangan tersinggung. Tapi ini kira-kira ya, ini kebenaran yang harus saya eh, beritakan. Nah, apa yang paling berharga yang Anda punyai, Bapak Ibu? Coba, apa yang Bapak Ibu yang paling berharga yang Bapak Ibu punyai? Kira-kira apa Bapak Ibu? Maaf, ini saya dikasih waktu berapa lama ya? Nanti saya bisa dikasih kode atau interupsi kalau terlalu lama gitu. Apa ya Kalau Bapak Ibu? saya sih nama baik, Pak. Nama baik. Ada yang lain? Saya keluarga, Pak. Keluarga. Ada yang lain? Ngomong-ngomong keluarga, Pak Erikson ini jadi ingat saya. Waktu di Cirebon itu saya udah janji ya, ini lagi ya. Tapi anak saya sudah tanggal 1. Saya terpaksa izin pada anak, boleh nggak saya pergi gitu ya, Bapak pergi gitu ya. Nah, saya bilang boleh. Tapi ya saya waktu kalau melihat fotonya gitu, saya terenyuh juga ya. Foto saya nggak ada di situ. Dengan ya. Apalagi Bapak Ibu? Kepercayaan. Nggak percaya. Yang lain? Anak, Pak. Anak. Nggak ada yang mau ekstrim ini ya. Coba kita lihat ya. Ego saya adalah milik saya yang paling berharga. Dan saya memutuskan untuk meninggalkan. Ya, ini saya belajar, Bapak Ibu. Ya, termasuk pada tanggal 1 yang lalu pada waktu di Cirebon itu, Bapak Ibu. Nah, ini coba Bapak Ibu ya. Jadi everything is for God. Ya, Abraham ditantang untuk mempersembahkan anaknya Ishak tanpa berpikir panjang lagi. Ini yang saya bilang, wah, this is crazy. Gitu ya. Tapi it's not crazy for Abraham. Ya, ini. Nah, integritas itu adalah memenuhi panggilan, bukan profesi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus waspada Bapak Ibu ya. Di yang pertama sudah saya singgung belum ya?
ini di usia-usia kita-kita ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Karena apa? Usia kita ini kadang ada yang sudah mapan. Ini yang kadang kita terlena, tuh, Bapak Ibu. Sindrom selebriti itu apa? Dulu, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada buku Jakarta Undercover. Ya. Nah, itu kalau versus buku doa, mana yang lebih laris? Itu langsung hit apa bestseller buku Jakarta Undercover itu mengulas gitu. Tapi buku doa dikasih gratis, kadang ada yang nggak mau gitu loh. Ya, sangat mengenaskan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya, apakah ada pemalsu uang yang Rp1.000? Kalau mau malsu ya jangan tanggung-tanggung lah yang 100.000 ya. Jadi ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, jiwa jangan diberi makan dengan ambisi, keberhasilan, dan perolehan. Ya Bapak Ibu ya. Jiwa diberi makan dengan roh dan firman yang berasal dari Tuhan. Nah, ini ya yang harus kita benar-benar terapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan gitu ya. Ini is a character building. Kita lihat gambar yang kanan bawah dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini kira-kira Bapak ini sedang ngapain ya? Gitu ya. Mungkin Bapak ini pulang dari kantor, terus si anak, kok enggak ada istrinya ya? Nggak tahu istrinya bekerja juga barangkali, atau istrinya sudah tiada gitu ya, atau sudah tidak apa tidak pas tidak di rumah gitu ya. Biasa Bapak yang sudah capek ini pulang dari kantor, kamu makan ya, kalau nggak makan awas, kira-kira begitu ya. Ini saya cuma mencoba menebak-nebak gitu ya, menerka-nerka. Ada versi yang lain, boleh nanti. Si anak cuma bilang, aduh jangan Bapak, gitu. Bahkan ada kalau versinya lebih didramatisir, sianilah saya, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, si anak itu bertumbuh dewasa. Ya, ya, si anak bertumbuh dewasa, dia melihat dan membentuk karakter, terbentuk karakter dalam sisi anak itu. Dia ya menunduk dengan sedih, tapi ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam karakternya. Luka batin kemungkinan bisa ya berjalan. Dan itu pun akan istilahnya eh, menjadi duplikasi dari si anak. Nanti kalau udah gede, anaknya itu dewasa, berumah tangga, nah itu akan terjadi semacam begitu. Dia akan memberikan hal yang sama kepada anaknya. Ya, ini ya Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang, kita bedah ya Bapak Ibu ya. Nih, ya anatomi rohani. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya Bapak Ibu ya. Cocok ya Bapak Ibu ya. Nah, tubuh ini prerequisite-nya atau persyaratannya. Ini tubuh harus dipelihara, olahraga cukup, nutrisi cukup, istirahat cukup. Dan diberi makan. Ya, orang tua saya, bapak saya sudah bertanggung jawab untuk itu. Dan saya sehat dan sampai gede semacam begini. Gitu ya. Jiwa ya. Nah, itu kalau itu sehat berarti tubuhnya ya bagus gitu ya. IQ-nya bagus gitu ya. Kalau jiwa ini adalah otak harus diisi dengan pengetahuan.
belajar membaca atau vokasi, gitu ya. Nah, bapak saya juga melakukan hal yang sama dengan menyekolahkan. Di sekolahan yang paling bagus, pasti ya, nggak ada orang tua yang menyekolahkan, udah kamu yang paling jelek aja gitu. Paling tidak sesuai gitu ya dengan kemampuan si anak ya. Nah, kalau roh ya, Roh Kudus tidak bisa bekerja sama dengan orang yang buta kecerdasan. Maksudnya buta kecerdasan itu apa ya? Karena ini orang tua saya ini dulu tidak punya agama, jadinya saya tidak ngerti. Nah, makanannya apa? Harusnya kan makanannya firman. Ya, saya enggak tahu. Ya, nah kecerdasannya ini kan spiritual question. Ya, nah kemungkinan si bapak ini kalau kita lihat kemungkinan juga makanan rohaninya kurang. Jadinya eh, sedikit, saya bilang sedikit aja deh, sedikit buta kecerdasan jadi spiritual questionnya itu. Jadi kalau udah gitu egonya main, lost temper, ya marah-marah. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Ya ini. Nah, si manusia ini bergelut, wah ini bergulat ya, wrestling gitu ya. Ada kebutuhan, namun manusia sendiri kebanyakan tidak tahu apa kebutuhannya. Tadi ingat di awal memahami diri sendiri Bapak Ibu ya. Nah ini. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang ya, Bapak Ibu, apa kekuatan dari Bapak Ibu, diri Bapak Ibu? 5 saja sebutin. Apakah Bapak Ibu bisa dengan cepat? Saya ini, 5. Atau apa kelemahan Bapak Ibu? 5 saja. Ini. Kadang mesti berpikir. Apa ya? Berpikir. Sebentar, berpikir. Kelemahan saya ini apa sih ya? Kekuatan saya ini apa sih? Gitu ya. Ya, ini. Dalam memberikan banyak seminar training, saya selalu menanyakan. Dan itu saya kemas dalam suatu paket, yaitu Who am I? Gitu ya. Banyak kan memang nggak ngerti. Siapa diri saya? Who am I? Nah, ini coba direnungkan Bapak Ibu. Nah, kejadian dunia antar manusia maupun diri sendiri sering main tipu-tipuan kekosongan, memandang masalah. Lah, cara pandang manusia itu mempunyai standar sendiri. Dari mana standar itu berawal? Kalau kita nggak punya standar dari bubble, ya kita mau buat ya udah standar-standar saya sendiri. Kalau saya berbisnis, ya bilang kalau ada masalah kita harus kembali, kalau saya punya partner ya, mengacu kepada Bible saja. Bukan menurut kemauan saya, bukan menurut kemauan partner saya. Nggak hanya di bisnis, di pelayanan juga begitu. Nah, ini kadang kalau ada hamba Tuhan yang udah otoriter, ya saya nggak bisa berkomentar banyak begitu ya. Makanya kan harus ada semacam penasehat begitu ya. Kita ini masih manusia. Kita mau mencapai kesempurnaan. Itu Bapak Ibu ya. Sudut pandang yang mana yang harus kita lihat? Outside the box or very close to problem gitu ya. Nah, ini reaksinya bisa positif atau negatif ya. Ada yang butuh pembelaan, diam atau bersyukur. Ya kan di sini. Nah, actionnya tuh bagaimana? Kadang saya dulu bingung ya. Kalau bilang ada seorang hamba Tuhan, jangan nonton film itu ya apa kungfu. Karena apa? Kungfu itu adalah filmnya mengajarkan suatu revenge atau balas dendam. Saya mengerti, oh itu ya. Kita sudah dibentuk berurak berakar dari itu.
harus balas dong, gitu dong. Ya kan? Makanya kadang saya juga nggak ngerti waktu itu. Jangan belajar martial art atau karate atau apa. Ah ya, itu kan? Nah, karena itu untuk menjadikan bisa balas dendam. Ya sebenarnya kalau untuk olahraga sih nggak masalah ya. Nah ini kadang aksinya bagaimana? Kita ini dipukul oleh teman kita mau membalas atau mau forgive. Ya, terus kita kadang, aduh, aku bunuh diri aja lah, atau kita bersyukur. Ya, ada suatu kesaksian lagi, Bapak Ibu, saya. Pada waktu saya membantu orang tua saya, zaman dulu itu ada iseng ya, ada fortune teller itu bekerja kayak menjajakan jasanya gitu ya. Pernah tiba-tiba masuk, mau nggak saya kasih apa itu namanya eh, pandangan ke depan gitu ya, bisnis Bapak Ibu. Untungnya orang tua saya itu juga nggak percaya gituan, cuma diem aja, nggak cuman geleng-geleng-geleng. Tapi si fortune teller itu kan dia nggak putus asa gitu ya. Pas saya di belakang bapak ibu saya gitu ya. Si fortune teller itu langsung mengatakan gini, anak bapak ini ya, saya kasih tahu, kalau dia dipukul orang dia nggak berani membalas. Hmm. Di dalam hati saya pada waktu itu apa ya? Kurang ajar nih, buset nih. Saya dikatakan pengecut gitu kan. Pada waktu itu pola pikir saya masih, wih saya ini pengecut ya. Tapi saya diem aja. Saya cuma berontak dalam hati. Saya mengertinya itu setelah 25 tahun ke depan, saya belajar dan Roh Kudus mengingatkan saya dan mengatakan kebenaran. Kebenarannya apa, Pak? Tidak membalas. Dan pernah saya ngalami, saya dipukul orang. Saya diem aja. Wah, ini dong, chicken dong. Pok, 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 pok. Dipukul diem aja nih, gitu. Nah, gitu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ini seputar dari karakter building bagaimana gambar ini kalau dibedah itu semacam begini. Nah, pasti nanti ini saya yakin di dalam eh, jiwa maupun roh Bapak Ibu sudah bergejolak ya. Dengan saya membagikan ini benar-benar mudah-mudahan bisa membelah roh dan jiwa Bapak Ibu semua. Ya, coba kita lihat sekarang. Kasus memancing ikan. Ya, maksudnya bagaimana Pak memancing ikan? Kita akan kehilangan integritas kalau kita berkelahi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, ini Bapak Ibu. Hanya gereja yang saling hijack satu dengan yang lain jemaat. Gitu. Kalau gitu ya memang udah nggak ada roh di dalam uh, tubuh Kristus itu, gitu ya, di dalam gereja itu, ya. Kadang saya sedih, gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Satu, dua, tiga pertanyaan. Terkesima ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan sambung minggu depan. Bulan depan, sorry ya, bulan depan. Sambil berpikir, nanti bulan depan kalau ada pertanyaan boleh. Atau mau di WA saya, mau diskusi, silakan. Oh, ada yang raise hand ya. Silakan. Ini
benar-benar terjadi 2 hari yang lalu, Pak Daud. Ya, Saat saya ke Bandung dengan teman-teman guru untuk merayakan pesta imamat pastor kepala. mm-mm, Karena saya bertugas di Yayasan Pendidikan Katolik. mm-mm, Nah, di saat itu ratusan guru dari berbagai sekolah yang satu yayasan tuh kan kumpul. Setelah pesta imamat kan kita ada acara Ramatama. mm-mm, Saya bertemu dengan teman gereja mm-mm, yang dulu waktu saya dengan teman-teman yang lain termasuk ibu ini merintis di Kerawang. mm-mm, Dia nanya kabar saya, Bu Nelly sekarang di mana ibadahnya? Saya bilang, saya masih di sini gitu. mm-mm, Nah terus dia bilang, sekarang gereja yang kita rintis itu ribut. Ribut kenapa? Saya kan tanda tanya. mm-mm, Karena waktu saya dengan teman-teman dulu itu masih adem. Nah, mm-mm. dari yang pernyataan tadi, Pak Daud bilang, kita kehilangan integritas kalau kita berkelahi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Mm-mm. Jadi ini proporsionalnya di dalam gereja yang pernah saya rintis itu gereja sudah kehilangan integritas maksudnya. Terima kasih. Ya, jadi ini kalau berkelahi itu apa? Yang direbutkan itu apa? Gitu ya, Bu Nen. Kita itu kan bersekutu, ya. Sebenarnya itu kalau saya bilang high church gitu ya, itu adalah tubuh kita ini adalah church. Nah, kita kalau berkelahi itu memperebutkan apa? Gitu kan? Nah, biasanya kalau udah begitu, mereka ini ya paling tidak tahu dirinya sendiri, karakternya. Jadi inputting atau santapan rohaninya pun pasti sangat kecil. Kalau sudah sangat kecil ini, terus kita kan sakit ya, Bapak Ibu ya. Kalau udah gitu kan berarti yang dipentingkan kan ego, nggak tahu apa tuh macam-macam gitu kan. Nah, saya kira kok saya bisa melihatnya semacam begitu, tuh ya Bu Nelly ya. Nah, coba nanti ya, kira-kira mungkin gitu. Adakah yang lain? Kalau nggak ada, Bapak Ibu, di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan. Jadi makanya saya ini senang melayani di dalam gereja, di luar dari 4 sisi tembok, gitu ya. Jadi saya kalau di dalam itu kan sebenarnya sudah ada hamba Tuhan atau ada romo, gitu ya. Nah, tapi Senin sampai Sabtu mereka apakah bisa dilayani, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti peternakan tadi, gitu ya. Nah, kami ini mencoba dengan teman-teman di dalam wadah ini. Yuk, mari kita, yuk. Kalau memang ada yang membutuhkan, mereka mungkin harus ikut kelas ini ya, integritas ini. Bahkan kalau mau ya, mari saya akan berikan gitu ya dalam suatu kelompok-kelompok gitu ya, nggak masalah. Saya kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan ya. Nah, mari sekarang kita bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Mari kita worship to God benar-benar. Di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan daripada kita berkelahi gitu ya. Jadi ini akan saya tampilkan ada slide gitu ya. Nantinya juga Ibu langsung Bapak Ibu bisa buka langsung ikut bernyanyi gitu ya. Maaf, maaf, maaf. Kami berserah segala bagian dalam kehidupan kami. Karena kami tahu masih banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari Masih banyak kita orang-orang yang memerlukan Engkau Tuhan. Sebab berdoa itu kami berserah kepadamu. dalam Karena Engkau worship memakai kita kami, saat ini. memakai mulut kami, mata kami, tangan kami, kaki kami.
Karena kami dengan Yesus yang ada dalam kami jadi jawaban bagi mereka. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan dalam dalam tawar mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Kami butuh Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau. Dengarkan Tuhan memanggil kita, Tuhan membuat terangnya, tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasihnya menjadikan buatku mengerti bahwa mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka butuhkan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah kau sadari yang kasih yang sejati, mereka Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami makanan rohani ya Tuhan. Dalam materi integritas, biarlah kita akan introspeksi ke dalam ya Bapak Ibu.
marilah kita berkata jujur kepada Tuhan. Selidikilah hati kita. Apa yang masih belum beres, biarlah setelah ini nanti melalui pribadi Bapak Ibu mau berdoa masing-masing untuk bisa mengutarakan. Terima kasih atas waktunya pada saat ini kita bisa saling belajar. Terima kasih, berkati semua peserta yang mendengarkan. Biarlah karakter mereka berubah menjadi sempurna. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin. Terima Baik, kasih Bapak Bapak Ibu Ibu. sekalian. Terima kasih Pak Daud. Sampai ketemu di seminar-seminar selanjutnya. Tuhan Yesus Baik, terima memberkati. kasih.